Oke, tadi sudah 3 rupa kembang yang kita bahas. Ada kembang 7 rupa, kembang telon, sama kembang setaman. Nah, selain 3 ini apa ada lagi, Mas Nur? Dari ketiga yang sudah dibahas tadi, itu ada juga kembang putihan. Kembang putihan, ya, oke. Itu berupa dari kembang yang berwarna putih. Kembang yang berwarna putih, Nah, oke. itu dari mawar putih, melati, melati, sama kantil. Sama kantil, oke. Itu ada beberapa versi juga. Betul. Yang pertama, ada yang pertama itu digunakan pada saat kita untuk mensucikan diri, atau membuat pikiran kita jernih, atau hati yang jernih, untuk perilaku yang baik, untuk istilahnya untuk sarana untuk berdoa. Seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Cuman ada juga untuk biasanya untuk nyekar juga. Nyekar juga ada. Iya, itu putihan itu untuk biasanya untuk nyekar, istilahnya kalau biasanya juga untuk nyekar untuk makam-makam yang berkaromah. Namun ada tambahannya. Seperti kembang setaman tadi ditambahi dengan bore. Bore. Putihan, setaman sama bore. Iya. Itu tapi kalau pada saat kita hanya untuk berdoa kepada Tuhan Yang Esa, biasanya hanya putihan. Cuma pada saat kita datang ke makam, mungkin makam-makam yang mempunyai karomah yang tinggi, biasanya itu kembang putihan dicampur dengan bore. Dicampur dengan bore. Mungkin gini, Mas. Saya mencoba menambahi konfirmasi ya. Konfirmasi. Kok harus putihan? Menurut saya, persepsi saya, kita clue-nya itu kan di putih itu. Betul. Aku tadi sama Pak D. Sama. Jadi clue-nya di putih. Di saat kita berdoa, kita memang harus putih. Iya, betul. Setuju. Kemudian, saya melihat juga kenapa kita harus menggunakan borean di saat kita berdoa ataupun mendoakan di tempat-tempat yang mempunyai karomah yang Iya. Kembali lagi seperti yang dijelaskan oleh Pak Ali tadi. Bahwa bureh itu kan sebagai tolak sawan ya. Kemungkinan dengan adanya bureh itu sifat-sifat anasir negatif itu tidak akan mendekat. Yang mendekat hanyalah yang baik ataupun putih. Yang putih. Itu menurut saya. Iya. Mungkin betul. Tadi begitu menyebutkan putihan, benar saya juga. Benar putih. Karena bagaimanapun juga di saat kita mau menghadap, maksudnya berdoa bukan menghadap yang gimana, tapi mau berdoa itu harus dengan hati yang bersih. Kenapa makanya disebut kembang putihan itu tadi, teman-teman. Ya, sama-sama sih. Sama Pak D. Kalau Pak Le? Ya, kurang lebih sama. Sama ya. Jadi tetap intinya tadi saya menarik kesimpulannya bahwa dengan dilandasi dan didasari dengan hati yang bersih, yang identik dengan warna putih, betul. Itu sesuatu anasir yang di sekitar negatif, tidak mau mendekat, dan di proteksinya alatnya pakai bore. Ya. Oke, itu tadi. Terus ada lagi nggak, Mas? Selain putihan lagi? Ada. Mungkin yang di sini itu adalah ini. Itu dari bunga. Monggo. Ini dari bunga macan kerah. Ini namanya macan kerah, teman-teman. Itemnya macan kerah ada apa aja, Mas? Untuk dari macan kerah sendiri itu ada bunga sama ada empon-empon atau jamu. Ada bunga dan ada empon-empon. Jamu. Iya. Atau jamu. Ini telingo. Dari itemnya atau dari macam-macam bunganya itu ada bunga sama ada empon atau jejamuan.
Nah, dari bunga sendiri terdiri dari mawar merah, mawar putih, mawar putih, kantil, ada kantil, ya kenanga tadi udah ada melati juga, ditambahi dengan daun pandan. Nah, pandan yang biasanya sudah dipotong-potong kecil-kecil. Terus dari jejamuan sendiri ada delingo bengle. Oh, delingo. Ini delingonya. Oh, ada teman-teman. Ini panjang itu. Ini yang delingo tapi sudah dipotong kecil. Ya. Delingo bengle yang tadi dibuat ini tadi. Ini delingo ya? Ya. Delingo. Terus ini benglenya. Oh, ini benglenya. Ada juga ternyata. Ya. Dicampur dengan kunir sama jahe. Ya, kunyit sama jahe. Kunyit sama jahe. Oke. Ada juga ditambahi dengan jeruk nipis. Ya. Jeruk nipis. Ya. Udah tahu semua pasti jeruk nipis. Yang terakhir ada kupat luar. Kupat. Iya. Kupat luar. Iya, itu kupat kan berbagai macam. Cuma biasanya untuk tradisi seperti bunga macan kerah sendiri itu pakainya kupat luar. Oh, klunya di luarnya. Oh, ngeluarin. Ini jeruk purut. Masuk ke dalam sini juga atau itu sebenarnya ada macan kerah sama ada satu lagi sebenarnya bunga leson. Itu perbedaannya ada di jeruknya. Yang kalau macan kerah pakainya jeruk nipis, itu dikarenakan ini bisa dibuat untuk jejamuan, bisa diminum atau bisa direbus, diminum untuk bisa. Ya bisa. Atau untuk mandi. Ya, kalau yang leson, itu hanya bisa untuk mandi. Nah, makanya pakainya ditambahi dengan jeruk purut. Kalau yang macan kerah pakai jeruk nipis itu, fungsinya apa, Mas? Ya, fungsinya itu dikarenakan ini dari berbagai macam bunga sama berbagai macam jejamuan. Itu kan biasanya mungkin kalau dibuat jamu aromanya kan sangat nyegerak atau sangat nggak enak di mulut ya. Jeruk nipis ini untuk menetralkan dari mungkin asamnya atau rasanya itu menjadi lebih segar gitu. Kenapa dinamakan macan kerah itu, Mas? Kira-kira kalau menurut Mas Nur, kenapa itu namanya macan kerah? Atau misalnya kembali lagi itu ada unsur-unsur untuk tolak sesuatu atau memang cuman untuk jamu aja? Sebenarnya yang pertama biasanya banyak orang yang nggak cuma jejamuan, cuma bisa juga untuk seperti yang dikatakan tadi sama Mas itu bahwasanya ini untuk tolak balak juga bisa. Ya seperti karena kita juga memakai kupat luar tadi. Kupat luar, untuk mengeluari semisal dia kena sawan, biasanya seperti itu. Oke. Mungkin kalau gimana Pak De? Kalau itu kita dari sisi fisiknya. Betul. Nanti kalau yang spiritualnya itu saya baru mau tanya itu. Mau tanya kalau dari sisi spiritualnya itu apa sih? Gitu loh. Untuk yang macan kerah yang ini dulu ya. Maksudnya kalau dari jeruk buat yang jeruk ini dulu Pak Le. Kalau dari sisi spiritual itu biasanya saya kasih garam kasar atau garam krosok. Kita melihat dari namanya saja macan kerah. Atau harimau bertarung atau namanya juga serem kan. Betul. Jadi biasanya kita kalau menghilangkan sesuatu yang negatif pada seseorang, itu kita kasih doa dulu sebenarnya. Jadi air ini ramuan ini kan sebenarnya rempah-rempah ya kalau kita lihat dari sisi fisiknya. Betul. Itu kita rebus, terus nanti airnya kita untuk mandi. Nah, sebelum kita untuk mandi itu kita kasih doa dulu.
menurut kepercayaan masing-masing. Jadi tidak melulu ini langsung kita ambil dari sisi mistisnya atau gaibnya enggak, tapi air ini sebenarnya menetralisir karena ini sebenarnya ramuan dari rempah-rempah, tapi kita beri daya yang kita mintakan kepada Yang Maha Kuasa atau Gusti Allah. Setelah itu baru kita mandi. Nah, pernah ada kejadian Mas Rafi. Jadi itu malah menimpa di keluarga saya sendiri. Jadi biasanya kalau zaman sekarang kan kiriman paket ya, kiriman lagu atau apa ya. Saya mendapat kiriman sih aneh kan. Jadi satu keluarga di tempat saya itu hampir 24 jam nggak bisa bangun. Itu nyata. Dan setiap kali saya bangunkan hanya melek terus tidur lagi. Jadi seperti kehilangan daya. Saya baru ingat. Tapi yang tidak kenal saya itu saya terus membeli macan kerah itu, terus saya kasih garam, terus saya kasih doa, semua saya mandikan, dari istri sampai anak saya mandikan. Setelah itu baru seger, baru bisa bangun lagi. Nah itu jadi saya cuma heran aja ya. Zaman sekarang masih ada kirim-kiriman kayak gitu ya. Kirim transfer kiriman duit atau apa ya, atau malah kirim lagu kan menyenangkan. Nah, itu seperti itu. Jadi sisi spiritualnya. Jadi memang kita punya istilahnya kita punya kekuatan atau kelebihan yang kita tarungke. Itu seperti itu. Itu seperti itu. Nah, bedanya sama leson. Apa leson? Leson. Nah, bedanya sama leson apa, Pak? Leson itu sebenarnya arahnya ke kita kecapean atau lesu. Lesu. Oke. Nah, untuk sebenarnya sama, fungsinya sama, cuma lesu bisa dibikin atau lesu bener-bener lesu capek itu ya. Ini bisa buat penawarnya. Maka dari ada kupat luar itu artinya biar untuk mengeluarkan. Sama mungkin gini Mas Abi. Itu tadi yang dari sisi spiritual ya. Yang dari sisi fisiknya, artinya yang dari sisi kita bicara di ilmu pengobatannya. Kita lihat aja itu. Nah itu dari berbagai macam sekarang kembali lagi kan era dengan adanya pandemi ini kan banyak sekali empon-empon itu. Betul. Kita lihat aja di situ ada jeruk nipis, jahe, ada kunyit. Itu nanti kalau seandainya itu direbus, itu akan pertama dari bunga-bunga ini juga menimbulkan bau harum yang kembali lagi ke aromaterapi nanti. Betul. Kemudian Pak Le tadi ngomong gadang. Orang-orang tua kita dulu seandainya badannya capek, mungkin di saat kita mandi pakai air hangat disuruh kasih garam. Betul. Itu kan sampai sekarang juga masih. Itu kan sebenarnya juga melancarkan sirkulasi peredaran darah juga. Jadi, terus apalagi ketambahan seperti ini gitu ya Pak. Kita jangan berpikirnya wah kok mandi kembang karena mandi kembang tengah malam mandi kembang tengah malam. Padahal zaman sekarang malah dipakai loh. Itu benar. Untuk spa itu kan kita mandi kembang sebenarnya. Kita tidak sadar sebenarnya, padahal bener Pak. Apalagi kan itu setahu saya kan menggunakan ramuan itu kan di saat masih hangat ya. Jadi masih hangat untuk mandi ataupun punya backup itu ya untuk berendam seger. Betul. Nah, dari sisi ini kan kita mencoba memberi edukasi kepada mungkin generasi di bawah kita. Jangan melihat ini sebagai mistisnya. Betul. Apa sih sebenarnya itu. Karena gini, mohon maaf, banyak leluhur kita itu dulu memberikan sesuatu itu tidak secara langsung, tapi mengajak kita untuk berpikir. Betul. Kita yang harus menggunakan logika nalar kita untuk mencari. Ketika mentahan yang mengalami di dalam mentah-mentah. Betul. Makanya dengan adanya ini kan kita bisa mengedukasi biar mereka semuanya tahu. Di saat kita membuat seperti ini mungkin dengan keluarga dijelaskan ini maksudnya gini. Biar mereka itu paham. Tidak menilai berkaitan dengan mistis. Tidak semuanya bunga itu berkaitan dengan mistis. Meskipun
nilai mistis itu nggak bisa nilai juga ya. Dan tidak sedikit juga toh Pak D yang menggunakan media seperti ini untuk hal yang mistis. Ya benar-benar untuk kemarin saya ketemu Mas Nur juga seperti itu ya Mas Nur ya. Jadi untuk hal mistisnya Mas Nur juga mengalami kok teman-teman. Iya Mas. Mau diceritain hal mistisnya itu? Boleh enggak? Mungkin lain waktu. Oke, lain waktu teman-teman. Tapi begini yang akan saya tanyakan, mungkin ini karena yang tadi sudah ke hal-hal yang saya bilang yang non mistis ya. Saya mau tanya yang hal mistis. Misalnya media bunga ini bisa digunakan untuk apa aja, Mas? Biasanya, kalau untuk hal yang mistis. Ya, untuk apa aja? Banyak sekali sebenarnya. Ya mungkin contoh kalau dari saya sendiri pengalaman saya biasanya bunga-bunga seperti ini bisa juga buat untuk sarana untuk mungkin santet. Itu juga bisa. Tuh teman-teman, santet itu seperti yang dibilang Pak tadi, ngirim nih orang ngirim betul sarana untuk nyantet teman-teman. Ada juga sarana untuk istilahnya kita bisa membuka gerbang gaib. Untuk berbicara dengan hal yang gaib tadi. Tuh, pengen tahu, catat nomornya. Enggak, sebentar Pak, sebentar. Sebentar. Boleh enggak? Kira-kira. Misalnya untuk santet itu kira-kira apa aja sih bunganya? Apa aja ininya? Boleh enggak? Kalau di gini, saya rela dulu ya. Oke, siap. Ini enggak asik loh. Ya, maksudnya begini. Identik ya. Identik kata santet itu sebenarnya menurut saya salah. Saya melukai orang, itu sebenarnya bukan santet. Santet itu arahnya ke yang sifatnya pengasihan atau melet orang. Atau misalnya saya suka sama si A, cewek. Nah, itu istilahnya saya santet. Santet itu dari kata sisan gantet. Sisan gantet itu jadinya santet. Nah, terus untuk yang melukai apa? Namanya sihir. Nah, perkembangan itu pengucapan, penafsiran itu kadang terus malah keliru sampai saat ini. Jadi wah, kamu saya santet. Lho nek santet kudune malah sisan gantet toh. Harusnya kan kamu saya sihir. Malah semacam identik yang namanya sihir. Kalau menurut pribadi saya seperti itu. Jadi, itu ya. Kadang orang aku suka dia melet itu maksudnya kategorinya sebenarnya kategori santet. Jadi sebenarnya istilahnya santet itu ada pengasihan, pelet, itu santet ya? Apa? Itu santet. Itu sebenarnya itu santet itu dari kalimat sisan gantet. Bukan melukai. Kalau melukai namanya sihir. Oke. Jadi sesuatu yang salah nih sampai saat ini. Begitu. Kalau saya begitu. Oke lah. Oke. Tapi kita ngomong dari saya teruskan aja ya. Maksudnya kita ngomongnya pemahaman santet itu kan melukai toh berarti. Nah, boleh itu dibilang santet atau sihir, magic. Nah, boleh nggak kembali lagi ini? Kembali lagi, boleh nggak kira-kira kalau Mas Nur berkenan ini loh sebenarnya buat nyantet atau buat sihir tadi itu bunganya macamnya ini aja, kira-kira boleh nggak? Biasanya ini biasanya ya. Biasanya itu dari orang yang mau beli bunganya tadi itu sudah memesan. Jadi jenisnya itu udah memesan. Beda-beda berarti. Beda-beda dari mungkin satu orang dengan orang lainnya akan berbeda. Jadi untuk saya menerangkan bunganya ini atau bunganya ini. Nanti takutnya nanti ada salah kaprah di sini. Oke Mas. Seperti itu ya. Berarti berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Tapi ada nggak bunga yang pasti ada di situ? Pasti. Ada.
Apa? Biasanya sebenarnya ada 3 macam yang selalu ada di situ. Selalu ada nah, di itu maksudnya. Ya. Itu biasanya kenanga, melati sama kandil. Itu wajib. Oke. Ketiga itu pasti ada. Iya. Ada juga yang tidak mau memakai mawar juga ada. Nah, ya, maksudnya kan itu sudah sesuai permintaan. Iya, permintaan seperti itu. Nah, kalau yang selalu ada pasti 3 ini ya? 3 itu. Itu pasti ya? Pasti ada. Oh, itu teman-teman. Nah, itu kalau saya melihat dari ceritanya Mas Nur ini pengalaman pribadi. Kenapa dia memilih jadi penjual bunga? Karena mungkin dia dulu sering dilukai. Jangan pernah disantai. Kayaknya sering. Malah terus sekarang beliau menyediakan sarana dan prasarana. Iya sih, iya. Nah, terlepas bener enggaknya ceritanya Pak Le nanti boleh ditanyakan sendiri. Nah, itu oke, itu. Terus untuk membuka gerbang gaib tadi seperti yang dibilang Mas Nur. Iya. Nah, apa aja Mas? Sebenarnya banyak. Oke. Tinggal nanti kita itu mungkin kita tinggal di Jogja, atau bisa dikatakan di tanah Jawa. Iya. Di sini masih kental sekali dengan mungkin kepercayaan di kejawen. Betul. Untuk khususnya Jogja sendiri itu kepercayaan kejawen masih kental. Betul. Dan mungkin untuk gerbang gaibnya itu akan berbeda-beda juga satu tempat dengan tempat yang lain. Oh, begitu. Ya. Begitu. Iya. Yang terkenal mungkin di sini adalah gerbang gaib untuk bertemu Nyi Ratu gitu. Selatan. J gitu. Biasanya. Terus juga ada yang mungkin ke makam-makam. Oke. Bisa disebutkan nggak Mas? Yang saya kalau kepengen ketemu gitu apa aja toh biasanya? Apa ininya macamnya apa aja? Macamnya apa aja? Bunganya. Iya, bunganya. Pintunya nggak perlu ditahu, nanti Mas Abi kesana sendiri. Oke. Saya tidak akan ngasih tahu. Nah, itu makanya kenapa saya bertanya gerbang gaib maksudnya. Kelihatannya berminat. Kelihatannya sangat berminat. Soalnya itu nanti mungkin setiap kepercayaan satu orang dengan orang lainnya mungkin akan berbeda juga dari bunganya. Oke. Biasanya kita kalau kebanyakan. Nah, itu tadi seperti kembali lagi. Biasanya apa tahu? Untuk bertemu dengan Nyi Ratu Kidul adalah ya seperti putihan. Oh, putihan tadi yang sudah tadi. Biasanya kita banyak juga yang mau bertemu itu dari mungkin dari segi spiritual dari seorang laki-laki atau perempuan. Oh, itu juga beda lagi. Beda lagi. Oh, saya rawat nggak apa-apa ya? Tadi bebas kok. Ini tadi kan Mas Nur mengatakan Nyi Ratu gitu ya. Iya. Itu cuma saya menyempurnakan aja. Semuanya ada 3. Ada Kanjeng Ratu, Nyi Rio, Kanjeng Ratu Kidul, Nyi Rio Kidul sama Nyi Rio Kidul. Maka sebutan tadi saya malah bingung kalau Mas Nur mengatakan Nyi Ratu Kidul. Iya. Ini yang benar yang sisi mana? Nah, iya. Ada 3 ya Pak Le? Ya, itu Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul, Nyi Rio Kidul, sama Nyi Roro Kidul. Kalau yang Nyi Rio Kidul itu namanya Patih Dalam. Dalam. Oh, Nyi Rio Kidul itu Patih Luar. Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul itu Patih Luar. Yang sering menampakkan istilahnya. Jadi yang dimaksud tadi sama Mas Nur adalah untuk yang sebenarnya untuk yang mana Mas? Kalau untuk saya sendiri sebenarnya tidak tahu. Karena itu biasanya sudah pesanan. Oh, iya. Pesanan. Tapi biasanya banyak juga dari bentuk rangkaian bunga melati sama bunga kandel. Melati sama kandel ya? Ya. Oh, yang pasti itu. Yang pasti itu nanti ada rangkaiannya juga. Oke. Pakai minyak juga. Oh, pakai minyak juga. Nah, kebetulan di sini tidak ada teman-teman, tidak ada minyaknya itu. Biasanya pakai minyak apa, Mas? Biasanya melati. Oh, bunga juga, minyak juga. Kalau menurut versi Mas Nur? Banyaknya pesanannya ada juga
kayak Pak Lik tadi yang dibilang, bunganya pakai melati sakandel, minyaknya juga melati. Ya, melati. Ada yang jenisnya melati keraton, ada melati biasa ada. Oh begitu ya. Oh J. Sama gini. J. Sama ini tertarik ke minyak itu tadi. Iya. Kenapa harus pakai minyak? Karena memang beliau wangi, identik wangi. Dan gini, minyak itu membedakan. Jadi kadang kita pada saat berdoa ya, berdoa tidak sadar itu ada sesuatu yang astral yang negatif. Itu bisa minggu-minggu atau menjelma dari penciuman. Nah, jadi kita itu tahu khasnya apa. Khasnya beliau minyaknya ini. Terus ada yang menyamakan itu artinya madani. Tapi kan yang namanya hampir sama itu kan mesti berbeda, tidak sama persis. Jadi untuk munci sebenarnya minyak itu. Oke. Siap. Oh jadi begitu ya teman. Nah itu teman-teman. Satu pertanyaan lagi yang dari tadi kok ini ada apa sih? Ini apa tuh Mas? Itu kemenyan. Kemenyan fungsinya untuk apa Mas? Sebenarnya sama seperti dupa, itu buat aromaterapi biasa. Sama. Oh siap. Bedanya ini kalau dupa bisa langsung dibakar. Kalau kemenyan dibakarnya harus memakai tungku. Oh, tapi fungsinya sama sebagai untuk wewangian penambah ya, penambah. Oh, oke. Oke, teman-teman. Nah, itu. Jadi apa namanya? Tadi ini kita bahas sekilas tentang macam-macam bunga dan fungsi-fungsinya dan apa namanya? Filosofinya apa aja. Jadi tidak semua bunga itu untuk sesuatu hal yang negatif saja, tapi ternyata banyak hal positif dan filosofi mendalam dari bunga-bunga ini tadi. Begitu ya Pak Lek? Ya kadang dulu mungkin saya pun juga korban ya waktu kecil dulu. Jadi mainan bunga atau bakar dupa itu kan sebenarnya saya suka wanginya. Atau pakai minyak. Terus ada yang mengatakan kepada saya, wah mangani setan. Terus saya pikir, nek mangani setan ini cangkemnya ning ndi? Mulutnya di mana? Kan kalau kita bakar kemenyan atau bakar dupa itu kan asapnya kemana-mana. Iya betul. Cangkemnya akeh banget ya. Seperti itu ya kadang. Iya. Tapi kan setelah beranjak dewasa, logika juga main, hatinya juga main. Betul. Nah itu sebenarnya bahasa bunga itu seperti ini. Iya, universal sekali. Nah, dan menambahkan aja Mas. Jadi kita melihat sisi bunga itu jangan dari sisi yang negatif. Kedua, kalau kita pun pengen mainan bunga ya mainan pada tempatnya. Betul. Jangan sembarangan. Artinya itu nanti karena misalnya ada bunga yang kita beli atau kita petik di rumah tangga yang ada punya mawar atau apa terus kita asal nyebar, itu juga bahaya. Bahayanya dari sisi mistis juga itu akan menjadi apa istilahnya janin gaib. Janin gaib itu ya. Atau yang bisa dikatakan apa? Kalau saya menyebutnya bajul barat. Nah, kalau yang kedua itu tadi seperti itu. Yang kedua, kalau misalnya kita asal nyebar itu mesti jadi fitnah juga. Terus orang jadi takut lewat situ. Wah, itu nopo kayak dipasangi opo kayak pesugihan lah. Janganlah. Itu. Maka kita mainan pada tempatnya saja. Oke teman-teman. Itulah apa namanya? Paweling atau pengingat untuk kita semua bahwa kita tidak boleh sembarang bermain dengan bunga itu karena semua itu mengandung filosofi dan semua itu baik adanya dari leluhur. Bunga itu tanda keindahan Mas. Bunga sebenarnya itu. Orang menyatakan cinta ya pakai bunga. Pakai bunga seperti antik. Itu tadi yang dikatakan Pak Deanto. Dan ada satu Mas, kalau di Jawa khususnya itu kan biasanya kalau kita itu kan padai takir ya. Iya teman-teman. Kalau kita itu kan takir juga ada filosofinya. Iya. Sampai lupa teman-teman. Takir itu kan takir. Nek di Kerto basa iki dadi
noto karo mikir. Oh, jadi kan takir. Iya, takir. Ini kan ini tadi karena kesusu ya. Iya. Tapi sebenarnya kan yang pertama dia harus bisa berdiri ya. Betul. Jadi takir itu noto karo mikir. Oke. Menata dan berpikir. Iya. Kemudian takir itu kanan kirinya juga harus seimbang. Oke. Jadi kita harus ada keseimbangan. Oke. Keseimbangan antara sisi spiritual dan yang non spiritual kita juga harus seimbang. Ya. Kemudian dia dikunci dengan lidi yang tajam. Itu dilambangkan adalah pikiran kita. Pikiran kita tuh harus tajam. Ya. Biar kita tuh punya keinginan atau mantap tenang. Oke. Jadi orang asal sembarangan waton gasruk atau sebagainya. Makanya kalau orang Jawa di saat ini kita diwadahi takir. Takir. Itu kan salah satu filosofinya seperti itu. Ya, oke. Jadi leluhur kita itu sebenarnya pintar. Syarat akan filosofi yang hebat-hebat sekali. Oke. Nah, itulah teman-teman tadi mengenai bermacam-macam soal bunga, dan kita sebenarnya tidak boleh sembarangan, karena para leluhur itu memberikan makna atau filosofi ini sangat-sangat masuk banget ya Pak D ya. Kalau menurut Pak D? Kalau menurut saya gini Mas, jadi apa yang ada sekarang ini itu banyak generasi yang nggak tahu. Nah, dengan harapannya dengan kita ini seperti ini, kita bisa menjelaskan dari sisi filosofis, biar mereka itu tahu. Artinya biar juga meluri, karena ini salah satu budaya kita ya. Jangan sampai hilang. Nah, kita tahu filosofinya itu, insya Allah itu nggak akan tetap generasi muda itu bisa menerima. Sebetulnya yang mereka tolak itu kan sebenarnya mereka nggak tahu di saat tanya ke orang tua, aku ingin tulis kombaku ya begini. Dengan adanya ini harapannya nanti kita bisa generasi muda itu bisa tahu lah sebenarnya maknanya apa, filosofinya apa. Itu aja Mas. Oke, terima kasih. Kalau dari Mas Nur? Dari saya karena mungkin saya berjualan bunga ini sering banget orang itu melihatnya dari sisi negatif. Itu benar-benar dari sisi negatif. Dari awal saya jualan, mungkin saya berjualan ini itu dari cerita saya pribadi. Dulunya saya mempunyai usaha di kios saya mungkin, tapi jualan saya dulunya bukan bunga ini, tapi optik kacamata. Nah, pada saat itu saya memang tidak suka dengan hal-hal yang mistis. Tapi saya mencurigai kenapa pada saat malam Jumat Kliwon itu mungkin ada kayak istilahnya bunga yang sudah disuwiri atau dipotong kecil-kecil di depan kios saya. Nah, waktu itu saya mencurigai kenapa kok ada seperti ini. Nah, itu sampai saya mendapatkan seperti itu 2 kali. Dan untuk usaha saya sendiri itu ini kejadian sebelum ada corona ya. Mungkin kalau ada corona nanti mungkin ekonominya. Tapi ini sebelum ada corona itu sampai 3 bulan itu tidak ada pendapatan. 1.000 aja tidak ada. Nah, di situ karena saya dulu dari mungkin lulus SMA atau SMK, saya sering mengantar bude saya untuk berjualan bunga di Beringharjo, di pasar Beringharjo. Nah, di situ saya istilahnya terus punya niatannya adalah untuk berjualan. Daripada ada istilahnya mungkin itu saya berpikiran ke mistis ya. Daripada ada orang yang tidak suka ke saya, mending sekalian saya yang jual. Jadi siap. kalau mungkin dari segi pola pikir saya sendiri, bahwasanya kalau semua hal bunga, kemenyan, dupa, mungkin dan minyak wewangian yang lainnya, banyak orang yang mengkaitkan dengan mistis itu sendiri. Betul. Makanya di sini saya juga dari keterpurukan saya mungkin itu saya juga berjualan.
untuk bunga ini, dan ternyata itu tidak ada hal yang mistis. Tapi berbagai filosofi yang tertera di bunga tersebut. Seperti apa yang sudah dikatakan dari Pak Anto. Nah kurang lebihnya seperti itu. Seperti itu teman-teman. Jadi monggo kalau yang membutuhkan bunga bisa hubungi, bisa komen di kolom komentar nomornya Mas Nur. Kalau di sini nanti malah jadi kurang enak loh. Mesti ada yang wah ini begini. Nah monggo yang kalau mau di kolom komentar menanyakan nomornya Mas Nur bisa. Kalau siapa tahu membutuhkan sesuatu perihal bunga dan segala macamnya ya Mas Nur ya. Nah itu mungkin atau di Japri ya, memberikan nomornya, nanti kita Japri memberikan nomornya. Kalau malu kalau di komen kan banyak dilihat orang. Kalau dari Pak Le? Ya, kalau saya anggap saja bunga itu sebuah keindahan, sesuatu yang indah. Wah ini beruntung sekali Mas, disebari bunga. Coba disebari granat, hancur tokonya. Kemungkinan itu masih bisa disyukuri ya. Terus beliau yang dari negatif membuat pola yang menjadi positif. Daripada aku dianiaya, mending aku yang menyediakan alat untuk yang menganiaya diriku. Jadi merasakan jadi income. Betul. Jadi cuma pesan saya, bunga itu juga hasil karya yang maha kuasa. Kita tidak bisa membuat, bahkan mewarnanya saja kita tidak bisa. Maka kita menganggap ini sebuah keindahan. Itu aja Mas. Oke teman-teman. Jadi kalau boleh saya merangkum adalah semuanya itu kembali ke diri kita, kembali ke masing-masing. Tapi filosofi dari bunga ini sendiri adalah sebenarnya sebuah keindahan, sebuah sesuatu yang baik adanya. Tapi kalau ada orang yang membuat itu tidak baik, yaitu kembali oknum. Saya hanya mau bilang pitutur leluhur ojo ngampi luntur. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi dengan kami di pembahasan yang lain, mungkin yang lebih menarik lagi. Terima kasih Mas Nur sudah mau hadir di sini untuk membeberkan semua ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, kita tunggu komennya, dan share kalau memang semua ini bisa bermanfaat buat teman-teman ataupun siapa saja yang membutuhkan. Sekali lagi terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Ciao.